Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Bertemu lagi dengan Ustazah Ines. Kali ini materi kita tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita simak pembahasannya ya. Baik teman-teman, materi kita pada kali ini yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Bisa dipersiapkan buku bahasa Indonesianya, lalu buka bab 3 tentang teks prosedur di halaman 45. Silakan dipersiapkan ya. Nah, teman-teman, kita ulas kembali apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menunjukkan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang jelas dan teratur yang harus dijalankan untuk menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Lalu materi kita yang selanjutnya tentang struktur teks prosedur. Dibagi menjadi 4 judul teks, kedua pengantar yang memuat tujuan penulisan, ketiga, bahan-bahan atau alat yang digunakan. Lalu yang terakhir, urutan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Berikut adalah contoh teks prosedur yang sudah sesuai dengan strukturnya. Yang pertama, sudah pasti mempunyai judul, yaitu membuat sop buah. Lalu yang menjadi pengantarnya adalah sop buah yang berisi aneka macam buah dan tambahan susu ini sangat digemari oleh semua orang, baik anak-anak hingga orang tua. Bagaimanakah cara membuatnya? Ikutilah langkah-langkah berikut ini. Di dalam contoh teks prosedur tersebut sudah terdapat bahan-bahannya seperti buah anggur, buah apel, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, sudah ada struktur yang keempat, yaitu langkah-langkah. Ada 6 langkah dalam membuat sop buah. Berarti teks prosedur ini sudah sesuai dengan struktur yang ada dalam teks prosedur. Nah, teman-teman, materi tentang struktur teks prosedur sudah, lalu kita lanjut dengan kebahasaan dalam teks prosedur. Kita simak bareng-bareng ya. Nah, yang pertama terdapat kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah yaitu menggunakan tanda seru dalam bahasa tulis, contohnya kembalikan uangku. Kedua, menggunakan partikel lah atau kan, contohnya pergilah ke rumah kakekmu. Lalu yang ketiga, berpola kalimat inverse, kalimat yang predikatnya mendahului objek, contohnya bacalah buku itu. Lalu yang terakhir, jika dilafalkan berintonasi tinggi di awal dan berintonasi rendah di akhir. Begitu ya teman-teman tentang penjelasan kalimat perintah. Selanjutnya yaitu ada kalimat larangan dan kalimat saran. Kalimat larangan yang bermakna melarang orang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, jangan duduk di sini.
Lalu yang kedua, jangan bawa kucing itu ke kelas. Dan yang terakhir, jangan bicara kalau saya sedang bicara. Selanjutnya yaitu kalimat saran. Merupakan kalimat yang isinya berupa pendapat, anjuran, atau usul atas suatu hal. Contohnya, saran saya, kampanye pemilihan ketua OSIS ini tidak dilakukan di jam-jam belajar karena dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa. Kebahasaan yang selanjutnya yaitu tentang kata keterangan. Disebut juga dengan kata adverbial yang berfungsi untuk memberikan atau menambahkan keterangan kepada kata lain, seperti kata kerja, kata sifat, kecuali pada kata benda. Berikut adalah daftar macam-macam kata keterangan. Terbagi menjadi 5, yaitu keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan tempat, dan keterangan waktu. Berikut adalah penjelasannya. Keterangan cara, adverbial ini menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi, misalnya dengan dan secara. Contohnya, aduk adonan secara perlahan. Lalu, penjelasan yang kedua tentang keterangan alat. Menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau misalnya dengan. Contoh, panggang adonan tersebut dengan pemanggang bersuhu sedang. Yang menjadi keterangan alatnya adalah kata dengan. Betul teman-teman. Kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya ya. Selanjutnya adalah keterangan tujuan. Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya menggunakan kata untuk, supaya, dan agar. Contohnya, goreng dengan api kecil agar tidak gosong. Yang menjadi keterangan tujuannya adalah kata agar. Betul teman-teman. Selanjutnya yaitu keterangan tempat. Adverbial ini menambahkan keterangan tempat terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan, misalnya di, ke, dan dari. Contohnya, taruh adonan siap panggang di nampan. Yang menjadi keterangan tempatnya adalah kata di. Betul teman-teman. Lalu yang terakhir adalah keterangan waktu. Adverbial ini menambahkan keterangan waktu kapan terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan, menggunakan kata selama. Contohnya, masak selama 5 menit. Yang menjadi keterangan waktunya adalah kata selama. Benar teman-teman? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini sudah selesai. Diharapkan teman-teman bisa memahaminya ya. Apabila ada yang ditanyakan, mari kita bahas melalui Zoom ya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.